Hari ini temanya adalah mujizat masih ada. Sama-sama katakan dengan saya, Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, mujizat masih ada. Belum semua, ayo 4.882 jemaat Tuhan, sama-sama katakan dengan saya, mujizat masih ada bagiku. Ayo semua sama-sama katakan dengan saya, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagi keluargaku. Mujizat masih ada untuk rumah tanggaku. Mujizat Yesus masih ada untuk anak-anakku. Mujizat Yesus masih ada untuk sakit penyakitku. Mujizat Yesus masih ada untuk pekerjaanku. Mujizat Yesus masih ada untuk bisnisku dan dagangku dan usahaku. Mujizat Yesus masih ada untuk sakit penyakitku. Bahkan mujizat Yesus masih ada untuk masa depanku. Terus katakan dengan saya, mujizat masih ada untuk ekonomi dan keuanganku. Mujizat masih ada untuk kehamilanku. Mujizat masih ada untuk biaya kehidupanku. Mujizat masih ada untuk aku dapat menerima pekerjaan. Amin. Nah, mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur pasal ke-77. Mazmur pasal ke-77 ayatnya yang ke-15. Dalam terjemahan Indonesia Modern Bible. Sekali lagi, Mazmur pasal 77 ayat 15 dalam terjemahan Indonesia Modern Bible. Engkaulah Elohim yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Amin untuk pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jika kita berbicara tentang mujizat, berarti kita sedang berbicara tentang perbuatan tangan Tuhan yang besar dan yang ajaib. Sama-sama katakan dengan saya, jika saya berbicara tentang mujizat, berarti saya sedang membicarakan perbuatan tangan Tuhan yang besar dan yang ajaib. Ketika saudara dan saya hari ini berbicara tentang mujizat masih ada, itu artinya kita sedang membicarakan bahwa pertolongan Tuhan masih ada, bahwa penyertaan Tuhan masih ada, bahwa yang namanya kasih karunia Tuhan masih ada, bahwa pembelaan Tuhan masih ada, bahwa penyediaan dan pencukupan Tuhan untuk hidup kita masih akan terus berlangsung selama kita bicara mujizat masih ada. Itu artinya Yesus masih bekerja bagi hidup saudara dan hidup saya, bagi keluarga saudara dan keluarga saya, bagi rumah tangga saudara dan rumah tangga saya, bagi bisnis dagang usaha saudara dan juga bagi saya, bagi seluruh aspek kehidupan kita. Ketika kita berkata sama Tuhan, aku percaya mujizat masih ada, aku percaya kuasamu sempurna, aku percaya tanganmu besar, ajaib, perkasa, dan mulia. Sama seperti firman-Mu, Engkaulah Tuhan yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, perlu kita ketahui dan sadari bersama-sama, ketika kita berbicara tentang mujizat, berarti kita tidak selama-lamanya sedang berbicara tentang yang namanya kesembuhan fisik saja. Ketika saudara dan saya berbicara tentang yang namanya mujizat, berarti kita tidak sedang berbicara tentang yang namanya kesembuhan fisik saja. Kalau kita berbicara tentang mujizat, berarti kita juga sedang berbicara tentang yang namanya pemulihan. Sama-sama katakan dengan saya, pemulihan. Kalau saya berbicara tentang mujizat, berarti saya sedang berbicara tentang kuasa Tuhan.
Amin, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang hanya mengartikan mujizat sebatas kesembuhan fisik semata. Nah, ini sangat disayangkan Bapak Ibu Saudara, karena mujizat tidak berbicara tentang hanya sakit penyakit, tetapi mujizat juga berbicara tentang keseluruhan aspek hidup kita. Di dalam mujizat ada keluarga kita, di dalam mujizat ada rumah tangga kita, di dalam mujizat ada pelayanan kita, ada bisnis kita, ada usaha kita, ada ekonomi kita, ada keuangan kita, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, ketika ada kata mujizat masih ada, bukan berarti saya dapat melihat kembali, yang tuli dapat mendengar kembali, yang lumpuh dapat berjalan kembali, melainkan yang hidupnya ancur-ancuran, yang hidupnya rusak berantakan, akan menerima mujizat, dipulihkan, dibenarkan, dibaharui, menjadi ciptaan yang baru. Yang tadinya suami kita mungkin kasar, yang tadinya suami kita mungkin mulutnya kasar, suka main tangan, pukul istri, pukul anak. Kalau mujizat masih ada, itu berarti suami kita akan diubahkannya. Ketika suami kita diubahkannya, maka nama Tuhan akan dipermuliakan. Suami kita menjadi pribadi yang baru sesuai dengan firman Tuhan. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Ada banyak orang sangat terlalu identik bicara mujizat, berarti cancer saya disembuhkan, tumor saya disembuhkan, ginjal saya disembuhkan, sakit prostat saya disembuhkan. Betul, di dalam mujizat terdapat kesembuhan, tetapi mujizat adalah rumah bagi kesembuhan, bagi pemulihan, dan juga bagi perubahan. Sama-sama katakan dengan saya, mujizat adalah rumah bagi pemulihan, kesembuhan, amin, amin saudara, dan juga pembaharuan. Kita menerima mujizat, di dalamnya ada pemulihan, ada perubahan, dan juga ada pembaharuan. Oleh karenanya saudaraku terkasih dalam Tuhan, malam hari ini saya akan berdoa setelah saya sampaikan kabar baik ini, setelah saya sampaikan firman Tuhan ini, saya akan berdoa untuk seluruh aspek kehidupan kita, bukan hanya sakit penyakit kita, tetapi rumah tangga saudara, bisnis saudara, usaha saudara, seluruh kehidupan saudara, saya akan doakan, karena memang Tuhan menaruh kuat di hati saya untuk menggembalakan semua jemaat-jemaat online, baik di Facebook, ataupun di YouTube, ataupun di Instagram, ataupun di WhatsApp broadcast. Saya memang ditaruh beban oleh Tuhan. Gembalakan mereka, beri mereka makanan rohani, doakan mereka, dan hidup mereka akan diubahkan. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang belum punya pekerjaan, yang belum punya pasangan hidup, yang belum memiliki keturunan, yang belum usahanya dipulihkan, yang belum dagangannya dipulihkan, jangan menyerah. Sama-sama katakan dengan saya tidak boleh menyerah. Saya tidak boleh menyerah. Keuangan yang lagi bermasalah, jemaat yang sedang mengalami keuangan bermasalah, ekonomi bermasalah, jangan menyerah. Rumah tangga yang di ujung perceraian, di ujung kehancuran, jangan menyerah. Gereja-gereja yang sudah di ujung penutupan karena tidak ada jemaat, karena tidak ada pemasukan, jangan menyerah. Bisnis-bisnis yang sedang bangkrut, bisnis-bisnis yang sedang sepi, usaha-usaha yang sedang sepi, jangan menyerah. Kenapa kita tidak boleh menyerah dengan keadaan ini? Karena kita masih memiliki Yesus Kristus yang besar. Kenapa kita tidak boleh menyerah dalam menjalani pergumulan hidup ini? Karena mukjizat masih ada. Artinya pertolongan Tuhan pasti akan terjadi dalam kehidupan kita,
Pembelaan Tuhan pasti akan terjadi atas kehidupan kita. Bisnis kita pasti akan ditolong oleh Tuhan. Dagangan kita, jualan kita, teman-teman yang sedang bergerak dalam dunia properti, dunia salesman, dagang lagi sulit, jualan lagi susah. Saya mau berkata, lewat mulut saya ini Tuhan berkata-kata buat saudara, bahwa mukjizat masih ada bagi kehidupan kita setiap hari. Yang setuju katakan amin. Amin, saudara. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mulia, yang tidak mungkin bisa dikalahkan oleh Tuhan-Tuhan manapun. Tuhan kita memiliki nama Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Saudara dan saya punya Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, Tuhan penyelamat, Yesus yang diurapi, Yesus juru selamat. Kalau gelarnya adalah juru selamat, itu berarti suami kita akan dipulihkan, istri kita akan dipulihkan, sakit kita akan disembuhkan, tumor kita akan dipulihkan, cancer kita akan dipulihkan, miom kita akan dipulihkan, batu empedu kita akan dikeluarkan, kandungan kita yang mandul, sperma encer akan dipulihkan. Saudara yang sedang bergumul tentang ekonomi, keuangan, masa depan, pasangan hidup, Tuhan pasti akan sediakan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Sama-sama katakan dengan saya punya Tuhan yang baik. Kita punya Tuhan yang baik. Namanya Yesus Kristus. Yesus kita adalah Yesus yang baik, Yesus yang setia, Yesus yang mulia, yang tidak meninggalkan kita anak-anaknya. Yang setuju katakan amin. Amin. Kalau hari-hari ini kita sedang direndahkan orang, hari-hari ini kita sedang dijelekkan orang, hari-hari ini kita sedang mengalami pengkhianatan, saudara jangan panik, saudara jangan emosi, saudara jangan marah-marah. Secara manusia, as human being, mungkin kita bereaksi marah, oh it's okay, tapi buru-buru kita berubah. Saya masih ada Tuhan, saya masih punya Yesus, saya percaya mukjizatnya masih ada, saya percaya pertolongannya masih ada, saya percaya pembelaannya masih ada dalam hidupku. Aku mengampuni mereka yang menyakitiku, aku memaafkan mereka yang mengkhianatiku, aku mengampuni mereka yang menjelekkan hidupku, karena aku percaya mukjizatnya masih ada untuk menolong hidupku, memulihkan keadaanku, memulihkan ekonomiku. Yang setuju katakan amin. Amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sampai hari ini dan untuk selama-lamanya, mukjizat akan tetap ada. Sama-sama katakan dengan saya, mukjizat akan terus ada. Semuanya, sama-sama katakan dengan saya, mukjizat akan terus ada. Amin. Saudara, saya mau sharing sama saudara. Saya mengerti betul saya bukan orang yang ada di lapangan sebagai pelaku bisnis, jualan, berdagang, bekerja. Saya mengerti betul saya tidak ada di posisi saudara. Tetapi saudara, kita punya ladang yang berbeda-beda, tetapi ingatlah, kita punya panduan yang sama, yaitu Bible. Dan terlebih daripada itu, kita punya Tuhan yang besar. Ladang kita boleh berbeda-beda. Setiap manusia pasti menghadapi pergumulan. Setiap manusia pasti akan menghadapi persoalan. Setiap manusia pasti akan mengalami tekanan kehidupan. Setiap manusia pasti akan bertemu dengan hal-hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita. Tetapi selalu saya katakan sebagai gembala jemaat dalam ibadah-ibadah online Jesus Christ Church, selalu saya katakan, jangan fokus dengan pergumulan hidup kita, jangan fokus dengan tantangan kehidupan kita, jangan fokus dengan tekanan kehidupan kita, jangan fokus dengan masalah kehidupan kita. Mulai hari ini mari kita fokus kepada Tuhan. Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang akan menolong kita, Dia Tuhan yang akan memberikan jalan keluar, Dia Tuhan yang akan memberkati hidup kita, Dia Tuhan yang sudah berjanji, dan ketika Dia berjanji, Dia mengikat janjinya dengan sumpah, dan Dia pasti menggenapinya. Yang setuju katakan amin.
Amin. Masalah memang ada, pergumulan memang ada, sakit penyakit memang ada, virus bakteri memang ada. Tetapi bilanglah kepada diri kita sendiri dan bilanglah kepada jiwa kita sendiri, aku punya Tuhan Yesus yang hebat, aku punya Tuhan Yesus yang besar, aku punya Tuhan Yesus yang dahsyat, aku tidak ditinggalkan, aku tidak dibiarkannya sendiri. Di luar pandemik masih berlangsung, aku percaya darahnya melindungiku, melindungi keluargaku. Di luar ekonomi sedang merangkak naik untuk maju, aku percaya daganganku diberkati, usahaku diberkati, bisnisku diberkati. Karena apa yang kita perkatakan, itu yang akan terjadi atas kehidupan kita. Ingatkah saudara, beberapa waktu yang lalu saya sampaikan berita kabar baik bahwa mulut kita dipenuhi dengan kuasa pengurapan Kristus Yesus. Kalau saudara berkata, aku diberkati, maka hidupmu diberkati. Kalau saudara berkata, rumah tanggaku diberkati, maka rumah tangga kita akan diberkati. Kalau saudara berkata-kata, bisnisku akan diberkati, usahaku akan laku, pekerjaanku diberkati, daganganku berhasil, aku menjadi orang sukses. Tinggal tunggu waktunya saja. Semua yang saudara tabur dengan perkataan baik saudara, maka akan terjadi. Sebaliknya demikian. Kalau saudara berkata, Pastor Verona, Bapak Gembala, Bapak Pendeta, bisnis lagi lesu, usaha lagi sulit, semuanya lagi susah, saya mengalami kesulitan ekonomi, saya mengalami masalah. Saudara, ini akan memenjara, membelenggu kehidupan kita, sehingga pikiran kita, telinga kita, hati kita, seluruh hidup kita akan dikuasai dengan yang namanya ketakutan, kecemasan, kebimbangan, tekanan hidup, stres, depresi, dan akhirnya kita mengambil keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karenanya hari ini, Roh Kudus mengingatkan saudara dan juga mengingatkan saya melalui firman-Nya bahwa mujizat masih ada, Yesus masih ada, firman-Nya masih tetap berlaku dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tidak akan berubah. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara punya anak masih merokok, masih minum, masih begadangan, masih bergaul sembarangan, jangan marahi anak-anak kita, jangan pukuli anak-anak kita, jangan kutuki anak-anak kita. Tutup mata, lipat tangan, berdoa, pakai kuasa mulut kita, pakai kuasa lidah kita, karena firman Tuhan berkata, hidup mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Barang siapa yang menggemakannya, maka dia akan memakannya. Kita akan gemakan, kita akan makan semua firman yang positif. Anak saya pasti dipulihkan, dia tidak akan terikat dengan narkoba, dia tidak akan jatuh dalam perzinahan, dia tidak akan terjatuh dalam onani, masturbasi, dunia seks, lesbian, dan lain sebagainya. Aku percaya anakku dipulihkan dalam nama Yesus. Aku yakin itu terjadi. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, tanpa saudara sadari, anak kita sudah diubahkan, anak kita sudah dipulihkan, anak kita menjadi ciptaan yang baru. Yang setuju katakan amin. 5.370 jemaat Tuhan pada hari pertama di minggu ini, di minggu-minggu ini, Bapak Ibu Saudara yang sedang mendengarkan firman Tuhan. Betapa baiknya Tuhan kita, betapa ajaibnya Tuhan kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya bilang sama saudara, saya memiliki beban dalam hidup saya dari Tuhan untuk menggembalakan saudara, memberikan makanan rohani kepada saudara, firman yang baik, good news, kabar baik dan bukan kabar menakutkan. Karena saudara, iblis datang untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan saudara dan saya hidup, dan hidup yang sangat berkelimpahan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, saya masuk dalam inti khotbah saya. Setelah ini saya akan berdoa untuk mujizat. Setelah ini saya akan berdoa untuk kesembuhan. Semua yang punya kanker, semua yang punya tumor, semua yang punya miom, semua yang punya sakit-sakit apapun, aku nggak mau tahu sakitnya apa. Yang aku tahu, darah Yesus menyembuhkan, darah Yesus berkuasa memulihkan, darah Yesus berkuasa untuk membebaskan, darah Yesus menjadikan saudara dan saya menjadi ciptaan yang baru. Yang setuju katakan
Amen. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, jika mujizat masih ada, maka apa yang harus saudara dan saya perbuat? Ini pertanyaan besarnya bukan? Jika mujizat Tuhan masih ada dan akan terus ada sampai selama-lamanya, maka apa yang harus kita perbuat? Yang pertama yang Tuhan ajarkan kepada saya, dan saya bertanggung jawab untuk sharingkan ini kepada jemaat-jemaat pengembalaan di ibadah online Jesus Christ Church. Yang pertama, jangan lagi hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Sama-sama katakan dengan saya tidak boleh hidup. Belum semua, ayo jangan lemas-lemas. Ada 5.485 jiwa. Sama-sama katakan dengan saya tidak boleh hidup dalam ketakutan dan dalam kekhawatiran. Kalau mujizat masih ada, itu berarti tandanya Yesus masih bekerja. Kalau mujizat masih ada, itu artinya Yesus masih menyertai hidup kita. Kalau mujizat masih ada, itu berarti artinya Yesus masih ada di pihak kita. Kalau mujizat masih ada, itu artinya Yesus, saudara dan saya, Dia adalah Tuhan yang mengerti, Tuhan yang peduli. Oleh karenanya, jangan hidup lagi di dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran. I know manusia memiliki rasa takut dan rasa kekhawatiran. Tapi mulai hari ini, buang itu jauh-jauh. Semua ketakutan, semua kekhawatiran, semua kecemasan, semua kengerian. Mungkin ada di antara saudara yang berkata sama saya begini, Pastor, Pak Gembala nggak ngerasain sih rasanya bayar listrik. Nggak ngerasain sih rasanya bayar tagihan. Bapak Ibu, saya juga bayar listrik, saya juga bayar tagihan, saya juga bayar cicilan. Bahkan pengeluaran saya itu cukup besar Bapak Ibu. Cuman kurang etis aja disebutin di ibadah online ini. Pengeluaran saya cukup besar Bapak Ibu Saudara. Saya bukan hanya menanggung istri dan putri saya, 3 orang saja, enggak. Tapi juga saya ada keluarga dari pihak saya, ada keluarga dari pihak istri saya. Lebih daripada itu, saya diminta Tuhan untuk membagi-bagikan berkat, menolong banyak orang yang susah di jalan-jalan. Kalau ada orang susah, bantu, kirim uang, dan lain sebagainya. Pengeluaran mingguan, harian, bulanan, banyak. Belum lagi penggembalaan gereja, saudara. Meskipun gereja itu bukan milik saya, tetapi kan gembalanya adalah saya. Artinya secara organisasi saya harus bertanggung jawab untuk biaya maintenance harian, mingguan, bulanan. Kalau saya ikutin, saya bisa gila, saudara. Saya bisa stres, saya bisa stroke, saya bisa sakit. Saya nggak mau tinggal di sana karena saya mendengar kabar baik bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Masalah boleh ada, selalu saya katakan. Tagihan-tagihan boleh ada. Baik itu tagihan cicilan mobil, cicilan motor, listrik, rumah, tagihan bayar pembantu, tagihan bayar pegawai, semua boleh ada. Tetapi satu hal yang saya ingat, saya nggak boleh khawatir, saya nggak boleh takut. Yang saya harus ingatkan jiwa saya, yang saya harus ingatkan diri saya, yang saya harus ingatkan kepada pribadi saya punya gembala yang baik, namanya Yesus Kristus. Ketika saya lelah, Dia membaringkan kita di padang rumput yang hijau. Ketika kita mengalami kehausan, Dia membawa kita ke air yang tenang. Bahkan Dia memahkotai kita dengan kemuliaan dan kemenangan-kemenangannya. Yang setuju katakan amin. Saudara, jangan takut dengan iblis yang menggonggong seperti anjing ompong, saudara. Maafkan saya kalau kata-kata saya agak sedikit tak terbiasa didengar. Jangan mau diintimidasi oleh iblis yang seperti anjing ompong. Anjing ompong tuh cuman menggonggong tapi nggak bisa menggigit. Nggak punya kuasa. Karena kuasanya sudah dihancurkan dengan kematian Kristus Yesus di atas kayu salib. Yesus berkata, it is finished. Semua kutuk dosa kita, pelanggaran kita, masalah kita, kesialan kita, semua udah beres sama Tuhan. Dan tinggal sekarang kita ingatkan diri kita sendiri. Minta tolong Roh Kudus. Ingatkan saya akan firman Tuhan. Saya nggak boleh khawatir, saya nggak boleh ketakutan. Saya tahu saya punya pergumulan, saya tahu saya punya tagih-tagihan. Harus bayar uang anak sekolah, harus bayar uang pembantu, harus bayar kos-kosan, harus bayar uang kontrakan, harus bayar uang listrik, harus kasih uang belanja
istri, main anak, dan lain sebagainya. Kalau sudah tahu ini memberatkan kita, jangan diemban sendiri. Melainkan kita sadarkan diri kita bahwa Yesus menginvite kita dengan firman-Nya, "Mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Kalau saudara sudah tahu saudara tubuhnya terkena kanker, kalau saudara udah tahu nih sakit saudara itu tumor, kalau saudara udah tahu saudara nggak punya anak, mungkin ada miom kah, mungkin ada kista kah, mungkin ada kemandulan kah, jangan ditaruh di sini, saudara. Jangan ditaruh di sini, jangan ditaruh di hati kita. Jangan nanti kekhawatiran, ketakutan akan memenjara kita, akan membelenggu kita. Tetapi mari kita serahkan kepada Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita berbunyi demikian dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Dialah yang memperdulikan hidupmu. Karena mujizat masih ada, kita nggak boleh hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Hari-hari ini, saudara, saya dengar kabar-kabar, ada beberapa pendeta, beberapa hamba Tuhan. Saya bukannya tidak menghormati mereka. Saya menghormati mereka, tetapi mereka memberitakan di grup-grup yang dimana saya tergabung di dalamnya, varian baru COVID-19. Terserah deh mau variannya apa, terserah. Yang tahu, satu hal yang saya tahu, Tuhan di pihakku, Tuhan menjagaku, Tuhan membimbingku. Aku akan tetap protokol kesehatan, aku pakai masker, aku cuci tangan. Saya nggak mau tahu mau varian apa. Delta kek, Omicron kek, dari Afrika kek, dari India, I don't care about them. Yang aku peduli, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Yesus yang menjaga hidupku. Amin, saudara. Dan kalaupun kita terpapar, kita nggak akan mati. Karena Yesus tidak akan mengizinkan kita mati dengan cara demikian. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan membebaskan kita. So, saudara, jangan lagi kita hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Amin. Amin. Setiap pagi saya bangun tidur, saya berdoa sama Tuhan. Dan salah satu isi doa saya bilang begini. Yang namanya ketakutan, yang namanya kekhawatiran, yang namanya kecemasan, yang namanya kebimbangan, keputusasaan, tekanan, depresi, stres, aku buang jauh-jauh dalam nama Yesus. Apapun itu namanya, yang masuk dalam pikiranku, hidupku adalah sukacita, damai sejahtera, firman Tuhan, ketenangan, kelemah lembutan, pengurapan, hal-hal positif, hal-hal firman Tuhan, hal-hal iman. So that's why every single day, saya selalu share about good news. Setiap hari saya selalu share tentang kabar baik. Baik gambar-gambar kabar baik, ataupun video-video kabar baik. Every day, saudara terima good news. Hari ini good newsnya, ampuni orang yang menyakiti kita, yang memusuhi kita, kita doakan. Yang melukai hati kita, kita maafkan. Good news for us. Kenapa good news? Karena ketika kita mengampuni, kita tidak akan hidup di dalam dendam, kita tidak akan hidup di dalam sakit hati, kita tidak akan hidup di dalam amarah. Tapi kita akan hidup dalam sukacita, damai sejahtera, dan pembelaan Tuhan. Yang kedua, jika mujizat masih ada, maka apa yang harus kita perbuat? Yang kedua, jangan lagi mau diintimidasi dan didustai oleh iblis. Sama-sama katakan dengan saya tidak akan mau lagi. Semua jemaat-jemaat Tuhan sama-sama katakan dengan saya tidak akan mau lagi diintimidasi oleh iblis dan didustai oleh iblis. Ingat, kitab suci mengatakan iblis adalah pembunuh manusia dari sejak semulanya. Korban pembunuhan iblis pertama kali adalah Adam dan Hawa. Memang Adam dan Hawa tidak dibunuh secara manusiawi,
tetapi jiwa dan rohnya dibunuh oleh iblis sehingga dia terpisah dari kasih Tuhan dan mengalami maut, kematian. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan lagi mau diintimidasi dan didustai oleh iblis. Iblis selalu berkata di pikiran kita, di telinga kita, di hati kita. Dengarkan baik-baik, ada 5.700 orang yang menyaksikan secara langsung ini. Jangan mau lagi diintimidasi oleh iblis dan juga didustai oleh iblis. Biasanya iblis akan mengintimidasi kita dan mendustai kita di pikiran, di telinga, di hati ini. Dia akan berkata begini, bisnismu tidak akan mungkin maju, daganganmu tidak akan mungkin laku, sampai hari ini tidak ada yang beli jualan dan daganganmu, suamimu tidak akan pernah berubah, sakitmu tidak akan pernah disembuhkan, buktinya kansermu, kamu sudah berobat ke dokter nggak sembuh-sembuh, tumormu sudah berobat ke dokter tidak sembuh-sembuh, sakit ambeien nggak sembuh, kamu tidak akan pernah punya anak, kamu begini, kamu bekas mantan pelacur, kamu sudah tidak layak melayani Tuhan, tidak layak menjadi orang yang diberkati Tuhan, kamu adalah penjahat, kamu adalah pelacur, wanita piaraan. Dusta iblis selalu ngomong begitu, saudara. Ingat ya, sebagai gembala jemaat saya sampaikan kepada saudara, segala sesuatu yang bersifat negatif, segala sesuatu yang bersifat menekan, segala sesuatu yang bersifat mengintimidasi, itu bukan dari Yesus. Saya berani katakan, sebagai pendeta, sebagai gembala jemaat, saya katakan kepada jemaat penggembalaan JCC, segala sesuatu yang mengintimidasi, segala yang negatif, segala yang menekan pikiran kita, telinga kita, hati kita. Wah, bisnis kita kayaknya tidak akan maju. Wah, usaha saya pasti akan bangkrut. Wah, dagangan kita nggak akan maju. Wah, pelayanan kita pasti akan tutup. Itu bukan suara Tuhan. Itu suara setan. Itu dusta iblis. Itu adalah intimidasi setan. Makanya Bapak Ibu Saudara, selalu saya ajak hidup Bapak Ibu Saudara, taruh tangan kanan di dada seperti ini, bilang sama-sama dengan saya adalah anak kesayangan Tuhan Yesus yang dipenuhi kasih Bapa. Di dalam Yesus setiap hari hidupku penuh dengan anugerah dan kemenangan. Kalau saudara perkatakan itu setiap hari, kalau saudara perkatakan itu setiap hari, bangun tidur, saya anak kesayangan Tuhan Yesus, hidup saya penuh dengan anugerah dan kemenangan. Saudara mau sakit kanker kek, saudara mau sakit tumor kek, saudara mau sakit ambeien kek, saudara mau lumpuh kek, nanti indah pada waktunya Tuhan pasti sembuh, pasti pulih, pasti sembuh. Satu kali istri saya sakit perutnya, saudara. Kemarin-marin perutnya sakit, dia ngeluh, papi perut mami sakit. Saya cuma bilang sama dia, sama perutnya, hei, dengerin baik-baik. Istriku adalah anak kesayangan Tuhan Yesus Kristus. Tubuhnya telah ditebus oleh darah Yesus. Tubuhnya bait Roh Kudus, bukan tempat sarana sakit penyakit. Penyakit dalam perutnya keluar dalam nama Yesus. Saudara, nggak tunggu lama-lama perutnya disembuhkan Tuhan. Mungkin buat orang bilang, ya sepele pas sakit di perut. Saya sakitnya stroke, saya sakitnya kanker. Bukan masalah sakitnya apa. Tapi kalau kita yakin, percaya, mujizat masih ada, Yesus masih menolong kita, maka kita dengan lantang, dengan kuasa, kita berkata, kita gemakan, saudara, bahwa saya sembuh. Saya anak kesayangan Tuhan Yesus. Saudara yang hari ini sedang punya tumor. Saudara yang hari ini sedang punya miom. Saudara hari ini yang sedang punya kista. Saudara yang hari ini sedang mengalami kanker. Saudara yang hari ini sedang mengalami kemoterapi. Saudara yang sedang terkena virus HIV. Saudara yang sedang terpapar virus COVID-19. Saudara yang sedang mengalami masalah dalam jualan, dagang, usaha, bisnis, pekerjaan. Saudara yang lagi berjuang untuk memiliki anak keturunan. Dengarkan saya baik-baik. Sebagai pendeta, sebagai pastor, sebagai gembala jemaat ibadah online ini, saya sampaikan kepada saudara, saya sayang sama saudara. Jangan mau dengar dusta iblis. Jangan mau dibohongin sama iblis. Bilang sama iblis, saya anak kesayangan Tuhan. Perusahaan ini disayang Tuhan. Dagangan saya disayang Tuhan. Tuhan sudah mati buat ini semua. Buat hidupku. Aku pasti berhasil. Aku pasti sembuh. Aku pasti sehat. Hidupku sehat. Tumorku sembuh. Kanserku sembuh. Miomku sembuh. Ginjalku sembuh. Strokeku sembuh. Mataku yang buta akan melihat. Telingaku yang tuli akan mendengar. Bahkan seluruh hidupku akan mengalami terobosan. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, setelah ini saya akan mulai berdoa buat Bapak Ibu Saudara.
Jika mujizat masih ada, maka apa yang harus kita perbuat? Yang terakhir, yang ketiga, mengucap syukur dan hiduplah di dalam mujizat Tuhan setiap hari. Bangun pagi saudara mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan terima kasih. Aku ada karena mujizat-Mu, karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu. Aku percaya sepanjang hari ini hidupku tidak sakit-sakitan. Daganganku laris, usahaku diberkati. Rumah tanggaku diberkati, suamiku tidak selingkuh, istriku tidak marah-marah, anakku tidak melakukan hal-hal yang negatif. Aku percaya masa depanku cerah, pekerjaanku, Tuhan berikan pekerjaan yang baru, aku tidak ditinggalkan sendiri. Bersyukur dan hidupilah mujizat setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita mengucap syukur, sama-sama katakan dengan saya, ketika hidup saya terus mengucap syukur, belum semua, sama-sama katakan dengan saya. Ketika hidup saya mengucap syukur, maka saya akan menjadi pribadi yang dewasa. Baik dewasa secara pikiran, perkataan, hati, maupun tindakan. Amin. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi jemaat-jemaat penggembalaan Jesus Christ Church. Amin untuk firman Tuhan.